Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbagi sebuah kisah inspiratif. Kita kutip dari tulisan Syekh Ali Jaber di dalam bukunya. Ini merupakan kisah nyata perjalanan hidup seorang dokter terkenal, dokter terkemuka dari Pakistan. Beliau bernama Dr. Ishan. Suatu ketika Dr. Ishan diminta untuk memimpin sebuah acara pertemuan dokter dunia di India. Karena kebetulan saat itu Dr. Ishan sedang tugas di luar kota, sehingga memutuskan untuk berangkat ke tempat acara dengan naik pesawat. Dr. Ishan berangkat, sampai di tengah perjalanan cuaca berubah menjadi mendung. Hujan turun, petir kilat halilintar kian menyambar, dan hal yang tidak diduga sama sekali terjadi. Pesawat mengalami kerusakan. Pihak pesawat memberikan kabar bahwa perjalanan harus dihentikan. Pesawat harus berhenti di bandara yang tidak semestinya. Dr. Ishan sangat marah. Dr. Ishan sangat kecewa dengan hal ini. Saya ini akan memimpin rapat pertemuan dokter sedunia. Kalau seperti ini saya bisa terlambat, kata Dr. Ishan. Ia pun menghampiri pihak pesawat di bidang informasi. Disampaikan, kalau Bapak menunggu pesawat pasti akan sangat lama. Kami sarankan sebaiknya sewa saja mobil. Kira-kira 3-4 jam kota tujuan akan sampai. Diputuskan Dr. Ishan, dia berangkat memakai mobil. Hujan telah reda, Dr. Ishan pun berangkat. Tiba di tengah perjalanan, hujan kembali turun. Hujan turun begitu derasnya yang mengakibatkan Dr. Ishan keluar dari jalan tol sampai-sampai tersesat di sebuah perkampungan. Karena merasa tersesat, Dr. Ishan turun dari mobil. Dilihat di sekelilingnya, nampak sebuah rumah tua di pinggir jalan. Ia pun datang menghampiri. Pintu rumah diketuk. Assalamualaikum, kata Dr. Ishan. Terdengar suara menyaut dari dalam rumah. Waalaikumsalam. Nampaklah seorang nenek menghampiri Dr. Ishan. Sepertinya Bapak dalam perjalanan yang sangat jauh. Silahkan mampir ke rumah kami. Kami biasa memuliakan tamu. Dr. Ishan masuk. Nenek pun melanjutkan pembicaraan. Silahkan makan apa saja yang terdapat di atas meja ala kadarnya. Air putih juga tersedia. Sepertinya Anda sedang membutuhkan, kata si nenek. Karena merasa lapar, Dr. Ishan pun makan. Nenek pun pergi ke sudut rumah. Diperhatikan oleh Dr. Ishan, nenek sholat 2 rakaat, kemudian ia berdoa kepada Allah. Ia berdoa dengan hati yang sangat tulus sampai-sampai meneteskan air mata. Dr. Ishan terus memperhatikan. Selesai berdoa, ia gerakkan tangan seorang anak yang berada di sampingnya. Ia berdoa lagi, digerakkannya tangan seorang anak kecil yang berada di sampingnya. Ia berdoa lagi, digerakkan kembali tangan anak kecil yang di samping. Demikian berulang kali nenek lakukan. Sehingga ketika nenek menghampiri Dr. Ishan, Dr. Ishan pun merasa heran dan penasaran di dalam hati. Nek, saya perhatikan nenek tadi selalu berdoa dan menggerakkan tangan anak kecil yang berada di samping nenek. Apakah gerangan yang terjadi? Nenek pun tersenyum dan bercerita kepada Dr. Ishan. Dia adalah cucu saya. Orang tuanya sudah lama meninggal dunia. Dia saya rawat sejak kecil, kata nenek. Cucu saya ini menderita penyakit lumpuh. Tangannya tidak bisa digerakkan, kakinya tidak bisa digerakkan, kepalanya tidak bisa digerakkan, semuanya tidak bisa digerakkan. Saya bawa berobat. Apa kata dokter daerah sini? Maaf Bu, kami tidak mampu.
kami sarankan silahkan ibu temui seorang dokter terkenal dari Pakistan yang bernama Dokter Ishan. Insya Allah beliau bisa membantu. Mendengar perkataan nenek tentu terkejut hati Dokter Ishan. Masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar. Barulah Dokter Ishan menyadari dari satu kota menuju satu kota berikutnya segala permasalahan yang timbul ternyata itu adalah skenario Allah untuk mempertemukan Dokter Ishan dengan sang nenek. Doa nenek dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentu di luar batas kemampuan nalar logika pemikiran manusia. Dokter Ishan tidak ada niat untuk bertemu dengan nenek. Dokter Ishan tidak mengetahui apa-apa, tetapi inilah yang terjadi. Barulah Dokter Ishan sadar bahwasanya itu adalah rencana Allah. Hujan turun, hari mendung, pesawat rusak, itu sangat mudah bagi Allah. Mobil juga disewa oleh Dokter Ishan, lakukan perjalanan tapi hujan turun kembali, Dokter Ishan tersesat keluar dari jalan tol. Semuanya itu adalah rencana Allah, karena Allah ingin mengabulkan doa seorang nenek yang sungguh-sungguh dalam berdoa. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah kita memang tidak akan pernah tahu kapan doa kita dikabulkan. Tetapi jangan bosan untuk berdoa kepada Allah. Allah sampaikan di dalam Al-Quran, mintalah, memohonlah kepadaku, maka akan aku kabulkan untukmu, akan aku perkenankan untukmu. Tugas kita adalah berdoa. Janji Allah adalah Allah akan mengabulkan. Tunaikan tugas kita, Allah akan menepati janji. Itulah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan. Semoga menambah semangat kita, keyakinan kita bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Senantiasa berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besar masalahmu, Allah Maha Besar untuk mengabulkan doa-doa, untuk memberikan solusi kepadamu. Besar persoalan hidupmu, Allah akan memberikan solusi. Senantiasa berusaha dan mendekati doa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.